Gimana jadinya kalau seorang pemuda tiba-tiba terjebak di dalam novel yang selama ini cuma dia baca? Kedengarannya gila, tapi ini bukan mimpi. Ini adalah kisah seorang pemuda dari dunia yang sudah kehilangan logika. Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Kim Dokja. Hari ini, dia menulis email untuk penulis novel favoritnya. Novel itu berjudul 3 Cara Bertahan Hidup Saat Kiamat. Tapi anehnya, bukannya memuji, Dokja malah protes keras. Ia kecewa berat dengan ending ceritanya. Sejak SMP, novel itu udah jadi bagian dari hidupnya. Ia masih ingat betul kalimat terakhirnya, tentang kereta yang berhenti di jembatan dan pahlawan bernama Yungjung yang mencoba menyelamatkan dunia yang sudah hancur. Dulu novel ini sangat populer, tapi lama-lama ditinggalkan pembaca. Semua orang bosan, kecuali satu, Kim Dokja. Dia satu-satunya pembaca yang bertahan sampai akhir. Bayangin aja, 10 tahun dia ngikutin cerita itu. 2 kali dibaca ulang biar paham betul tiap detailnya. Bisa dibilang, hidup Dokja udah nyatu sama kisah itu. Tapi hari ini, 2 hal berakhir bersamaan. Pekerjaannya sebagai karyawan kontrak dan novel yang ia cintai tamat. Ia masih nggak habis pikir, kenapa sang penulis bikin Yujung jadi satu-satunya yang selamat. Menurutnya, ending itu nggak adil. Ia pun mengirim email protes terakhir sambil bergumam bahwa novel itu punya ending paling jelek yang pernah ia baca. Di tengah perjalanan pulang naik kereta, Dokja duduk santai. Di sebelahnya ada anak kecil yang asik main sama semut peliharaannya. Di depannya, teman kerjanya Yungsang lagi curhat soal kontrak kerja yang diputus sepihak. Intinya, nasib mereka sama-sama apes. Tapi, di tengah obrolan ringan itu, notifikasi email masuk. Balasan dari sang penulis. Isinya singkat. Kalau kamu nggak suka endingnya, kenapa nggak kamu tulis sendiri aja versi kamu? Belum sempat Dokja mencerna kata-kata itu, tiba-tiba kereta berhenti mendadak. Semua penumpang panik. Sekilas Dokja ngerasa dejavu. Adegan ini mirip banget sama yang ada di novel. Ia mulai mikir, jangan-jangan semua ini? Dan benar aja, sebuah robot muncul melayang di tengah gerbong, mengumumkan sesuatu yang gak bisa dipercaya. Suaranya datar tapi dingin. Manusia itu serakah, egois, dan sekarang waktunya dihukum. Tiap orang bakal dikasih skenario hidup dan mati, dan mereka harus menyelesaikannya dalam 10 menit. Kalau gagal, ya udah, tamat. Misi pertamanya sederhana tapi brutal, bunuh makhluk hidup apapun yang bergerak. Hadiahnya berapa? 300 koin yang katanya bisa ditukar dengan apa yang diinginkan. Orang-orang langsung panik. Ada yang nekat keluar, ada yang berteriak histeris, tapi semua jalan tertutup. Sinyal mati. Dunia tiba-tiba kayak game survival yang keliru. Di tengah kekacauan itu, Dokja satu-satunya yang kelihatan tenang. Dia sadar semua ini sama persis kayak di novel. Ia bahkan tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Saat orang lain sibuk saling bunuh, Dokja justru menatap seekor semut kecil. Otaknya bekerja cepat. Dia ingat satu hal penting, semut juga makhluk hidup. Kalau gitu? Dan benar saja, begitu Dokja membunuh semut itu, notifikasi muncul. Dia jadi manusia pertama yang menyelesaikan skenario dan dapat 300 koin. Semua orang langsung panik lagi. Mereka berebut semut itu kayak rebutan diskon sepatu di mall. Mantan bosnya pun ikutan, nyerobot dan bikin situasi makin ricuh. Di sisi lain, kekacauan makin parah. Ada orang yang tega mukul nenek tua cuma karena ingin hidup. Dokja yang udah cukup sabar, akhirnya turun tangan. Ia menukar koinnya dengan kekuatan tempur, tapi lawannya juga nggak bisa diremehkan. Sampai akhirnya, Dokja nemu telur semut. Koinnya langsung meledak banyak, dan dengan refleks dia tukar jadi kecepatan dan ketangkasan super. Perkelahian berlangsung sengit, tapi waktu habis. Misi pertama pun selesai. 정신 차려보세요. Dari sekian banyak penumpang, cuma 17 yang masih hidup. Robot itu muncul lagi, membawa misi baru. Dan seperti yang Dokja tahu dari novel, ini baru awal dari neraka panjang. 성좌, 지구 밖 어느 곳에서는 언젠가 반드시 치러야 한다. Kereta tiba-tiba diserang monster laut jaksasa. Getarannya bikin semua orang nyaris jatuh ke laut. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berotot membantu para penyintas. Namanya Leyong. Dokja tahu dari novel, kekuatan Leyong ada di ototnya. Jadi, dia menyuruh pria itu percaya pada pikirannya sendiri.
Ajaibnya, kekuatannya beneran bangkit. Saat semua orang berusaha keluar dari reruntuhan, Dokja melihat seorang anak kecil menangis ketakutan. Ia menolong bocah itu, tapi tiba-tiba 도착했습니다. 끊어진 다리를 건너시오. jembatan tempat mereka berdiri roboh. Orang-orang yang sudah mati bangkit lagi, kini jadi monster. Pertempuran demi pertempuran terjadi, dan Dokja mulai kehabisan tenaga. Untungnya, Yungsang muncul, kini dengan kekuatan aneh. Dia bisa mengeluarkan jaring yang menempel ke bangunan. Mereka saling bantu untuk kabur ke bawah tanah, karena Dokja tahu, di atas gas beracun akan muncul. Tapi dia juga tahu satu hal, pahlawan terakhir, Yujung, akan mati di bawah tanah, melawan monster naga. Kalau itu terjadi, semua orang akan lenyap. Dan benar saja, di sisi lain, Yujung muncul, membantai musuh-musuhnya tanpa ampun. Dokja berusaha memperingatkan, mencoba bekerja sama. Tapi sang pahlawan curiga, gimana bisa seorang karyawan biasa tahu semuanya? 법을 어떻게 하는데? 말 안 해도 떨어져. 살아. Tanpa pikir panjang, Yujung melempar Dokja ke laut. Seketika monster laut melahapnya hidup-hidup. Namun Dokja bukan tipe orang yang gampang menyerah. Di dalam perut monster, dia malah negosiasi sama robot yang tadi. Bahkan sempat bercanda, kalau gagal, ya sekalian aja disinarin laser biar cepat mati. Robotnya heran, gimana bisa Dokja tahu semua rencana ini? Tapi Dokja cuma tersenyum dan mengalihkan topik. Mereka pun akhirnya bekerja sama. Dengan bantuan item yang dibeli pakai koin, Dokja berhasil membunuh monster laut dari dalam tubuhnya. 저지를 하셔야지. 아니 당장 여기서 죽게 생긴. 얼마나 쌓이겠어. 아니 그렇게 될 거라. 대박. Dokja mendapat koin dari membunuh monster laut. Dia bahkan sempat menyimpan koin itu ke robot buat cadangan kalau nanti dibutuhkan. Pinter juga orang ini. 클리어하였습니다. 보상으로 9,000 코인. Setelah keluar, Dokja kelaparan. Dia masuk ke minimarket terdekat, dan di sana dia menemukan seorang perempuan terluka. Saat dia hampir dimangsa belalang jaksasa, Dokja langsung turun tangan. Perempuan itu bernama Jeng, salah satu penyintas yang ternyata punya masalah serius dengan kelompok lain. Dokja pun ikut campur, karena ya emang gak tahan ngeliat ketidakadilan. 뭐예요? 빨리 와. 그럼 미리 말을 해줬어야지. Keributan pun pecah. Pemimpin kelompok itu bernama Cheol, orang yang sombong dan merasa paling berkuasa. Untung, bos Cheol datang dan menghentikan semuanya. Tak lama kemudian, teman-teman Dokja, termasuk Yungsang dan anak kecil itu muncul di tempat yang sama. Dari situ Dokja tahu satu hal mengejutkan. Di tempat ini, setiap orang wajib bayar pajak dalam bentuk koin. Siapa yang nggak bisa bayar? Langsung mati di tempat. Dan disitulah babak baru kehidupan Kim Dokja mulai. 지금까지 주민들에게 생존비를 부과한다. 죽었다. Setelah kejadian di minimarket, hidup Kim Dokja makin absurd. Dunia udah bener-bener kacau. Sekarang bukan cuma soal bertahan dari monster, tapi juga dari manusia yang jauh lebih berbahaya. Di tempat itu, ada aturan baru. Semua orang wajib bayar pajak. Bukan ke negara, tapi ke dewan. Sekelompok orang yang ngatur wilayah dan nyedot koin dari para penyintas. Pajaknya nggak main-main, harus dibayar dengan koin hasil misi. Kalau gagal bayar, ya udah, tamat di tempat. Kim Dokja jelas nggak mau tunduk. Dia benci banget sama penindasan. Sementara itu, Dewan mengadakan rapat. Mereka sepakat membiarkan Dokja pergi. Buat mereka, kalau Dokja gagal, ya nggak rugi apa-apa. Tapi kalau berhasil, hasilnya bisa mereka ambil. Licik tapi cerdas. Di sisi lain, Dokja dan timnya bersiap. Mereka ngumpulin senjata seadanya. Saat persiapan, Jeong akhirnya buka suara. Luka di tubuhnya bukan karena monster, tapi karena ulah si Dewan dan anak buahnya. Mereka mukul warga, ngambil koin mereka, dan ninggalin yang lemah buat mati. Perjalanan ke terowongan maut dimulai. Tempat itu gelap banget, dingin, dan suasananya bikin bulu kuduk berdiri. Untung ada anak kecil yang bisa manggil serangga bercahaya. Lumayan, jadi ada lampu alami. Tapi kedamaian itu nggak lama. Dari dalam kegelapan
muncul monster besar. Yusang langsung diseret ke dalam kegelapan. Panik? Jelas. Tapi Dokja nggak bisa tinggal diam. Ia berlari menyusul, ditemani Lejong dan Jeong. Monster itu punya kemampuan aneh. Bisa jebak manusia dalam penjara ilusi. Begitu kena, seseorang bakal dipaksa ngulang masa lalu paling kelam dalam hidupnya. Lejong jadi korban pertama. Di dalam ilusinya, dia kembali ke masa pelatihan dulu, saat tanpa sengaja mencelakakan seniornya sendiri. Rasa bersalah itu nyekap, bikin dia hampir kehilangan akal. Dokja yang udah tahu semua skenario dari novelnya, langsung buka toko item virtual. Ia beli alat penghancur ilusi, meski harganya mahal banget. Tapi nyawa nggak bisa dicicil. Dengan alat itu, Lejong akhirnya bebas dan mereka balik menyerang monster itu. 좀 쉬시면 괜찮아지실 거예요. Setelah pertarungan sengit, monster itu tumbang. Hadiang pun muncul. Semua dapat senjata baru, tapi Dokja malah dapat pedang yang kelihatannya rusak. Teman-temannya heran, tapi Dokja cuma nyengir. Kadang barang jelek punya makna lebih besar daripada kelihatannya. Belum sempat istirahat, Jeong dan yang lain mulai nanyain lagi. Kenapa Dokja selalu tahu apa yang akan terjadi? Dokja cuma jawab ringan, bilang dia punya kemampuan meramalkan masa depan. Padahal, semua itu karena dia udah pernah baca cerita ini dari awal sampai akhir. Ironi banget sekarang dia hidup di dunia spoilernya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Dokja menceritakan ramalan barunya. Bahwa dunia ini akan runtuh saat pahlawan terakhir mati melawan monster naga. Kata-katanya bikin suasana mendadak dingin. Tapi Jeong malah bangkit, matanya penuh tekad. Dia bilang, kalau dunia akan hancur, maka yang harus pertama mati adalah dewan yang serakah itu. Pertempuran besar pun pecah. Jeong dan kelompoknya menyerang markas dewan. Suara ledakan dan teriakan bercampur jadi satu. Dewan sempat terpojok, tapi berhasil kabur. Dokja dan Lejong mengejar. Tapi tiba-tiba terhalang oleh tembok tak kasat mata. Belum sempat berpikir, peluru menembus dada Dewan dari arah belakang. Seorang sniper perempuan muncul. Namanya Lee Ji-hye, misterius dan tenang. Dia ngambil koin dari tubuh Dewan yang sekarat, lalu menyarankan mereka segera kabur, karena skenario baru sudah mulai. Kali ini misinya adalah mencari zona hijau, tempat aman di dunia yang udah hancur ini. Tapi masalahnya zona hijau cuma cukup buat separuh populasi yang tersisa. Semua orang langsung gila. Mereka saling bunuh, rebutan tempat aman. Dunia berubah jadi ajang taruhan nyawa. Koin jadi segalanya. 내가 이렇게 종이 쪼가리에 밀어 못 버리는 것들 때문에 뒤지는 건데. Dokja yang biasanya tenang mulai ragu. Dia tahu lokasi zona hijau lebih cepat dari siapapun. Dan sempat berpikir buat menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi setelah melihat teman-temannya yang masih berjuang tanpa pamrih, hatinya goyah. Saat Dokja sudah berhasil masuk ke zona hijau, ia justru merasa hampa. Karena teman-temannya nggak bisa masuk. Mereka lebih milih bertarung bareng daripada meninggalkan satu sama lain. Dokja akhirnya sadar. Nggak ada gunanya selamat kalau sendirian. Ia keluar lagi, bantu teman-temannya, dan menunjukkan jalan menuju zona hijau lain yang tersembunyi. Tapi ketika sampai di sana, mereka malah bertemu sang pahlawan terakhir, Yu Jung-hyuk. Masalahnya zona hijau udah penuh, Dokja nggak kebagian. Ia terus berlari mencari tempat lain, tapi nggak nemu. Sampai akhirnya monster muncul dari belakang. Dokja memakan penjara ilusi, ia terjebak lagi dalam penjara ilusi. Kali ini, Dokja harus menghadapi masa lalunya sendiri. Saat ia berkelahi dengan sahabatnya sendiri, Bembe udah keluar dari perundungan di sekolah. Ia menang, tapi sahabatnya mati. Rasa bersalah itu masih menghantui sampai sekarang. 적이 있습니다.
하지만 소설 Dalam ruang ilusi itu, suara Yu Jung Hyuk muncul. Sang pahlawan bilang, semua itu bukan salah Dokja. Dunia ini memang kejam, dan manusia serakah pantas dihukum. 안 돼. 예전 그럼 이제 너무 기뻐서 회복이 잘 안 돼. Begitu sadar, Dokja menemukan Lejong terluka parah karena melindunginya. Ia menyesal, tapi waktu nggak bisa diulang. Karena hari itu adalah hari di mana monster naga muncul dan nasib dunia dipertaruhkan. 어떻게 하면 되는데요? 우리랑은 완전히 다른 사람이잖아. 알게 됐어요. Tiba-tiba skenario berubah lagi. Karena masih ada manusia hidup di luar zona hijau, sistem mempersempit area aman, menyisakan satu zona hijau terakhir dan manusia yang tersisa hanya 57 orang. Robot pengawas kini yang menentukan siapa yang layak masuk, dan hasilnya jelas, cuma pemimpin kaya dengan koin terbanyak. Dunia makin gak adil. Dokja berpikir tepat. Kalau zona hijau cuma bikin manusia saling bunuh, kenapa nggak dihancurin aja? Dengan bantuan Lee Ji-hye, sang sniper, ia merencanakan serangan ke zona hijau itu. Tujuannya cuma satu, bikin semua orang punya nasib yang sama, bertarung sampai akhir. 어쩔 수 없. Begitu zona hijau dihancurkan, dunia langsung kacau. 모두가 살 수도 있었구나. 지금은 안 돼. 내가 진짜 다 샀어. 놈들은 싸우고 안 되겠다 싶은 놈들은 내 땅으로 들어가. Semua orang dipaksa lawan monster naga. Bahkan si pimpinan kaya pun mau nggak mau ikut bertempur. Langit bergetar, bumi retak. Dari kegelapan muncul monster naga Gagasa, makhluk yang ditakuti semua orang. Yu Jung Hyuk maju sendirian, menantang maut. Dia tahu, takdirnya adalah mati di sini. Tapi kali ini, Dokja nggak akan tinggal diam. Pertarungan berlangsung brutal. Yu Jung Hyuk sempat tumbang, Dokja ikut melawan, tapi kekuatannya nggak cukup. Anak kecil memanggil serangga buat bantu. Tapi naga itu terlalu kuat. Lejong ikut maju. Tubuhnya jadi tambeng hidup menahan serangan naga. Satu persatu teman Dokja ikut membantu. Mereka tahu, ini mungkin akhir segalanya. 을 붙잡고 희원님이 코어를 찔러주셔야 돼요. Dalam detik terakhir, Dokja mengeluarkan item terakhirnya. Pedang yang tadinya rusak, kini balik utuh. Dengan sisa tenaga, ia dan Yu Jung Hyuk menyerang naga itu bersamaan. Cahaya besar meledak, tubuh naga hancur berkeping-keping. Dunia yang tadinya runtuh, perlahan kembali tenang. Nafasnya berat, tapi matanya hidup. Dunia masih ada. Untuk sementara, mereka menang. Dan begitulah kisah gila seorang pembaca yang terjebak di novel favoritnya sendiri. Dari karyawan kontrak biasa, jadi orang yang menantang takdir dunia. Kadang hidup memang aneh. Satu klik email bisa bikin lu pindah dunia.